Singo Grup Co memanggil 44 pelamar pria dan 58 pelamar perempuan. Hanya 80% pelamar pria dan 30% pelamar perempuan yang datang untuk wawancara. Peserta diwawancara dalam 3 gelombang. Berapa wawancara dibutuhkan jika setiap wawancara paling banyak mewawancarai 4 pelamar? Nah, di sini prianya yang diundang 44, perempuannya 58. Nah, kita hitung dulu yang hadir. Untuk pria, 80% dikali 44. 0,8 dikali 44 sama dengan 35,2. Karena orang kan gak ada yang koma. Nah, ini kita bulatkan ke atas 36. Maka yang hadir prianya 36. Kemudian perempuan yang hadir 30% dikali 58. 0,3 dikali 58 sama dengan 17,4. Nah, ini juga kita bulatkan ke atas, berarti 18. Banyaknya pewawancara yaitu 36 ditambah 18 per 4. Nah, di sini 54 per 4 sama dengan 13,5. Nah, ini kita bulatkan jadi 13. 20. Di dalam suatu kelas terdapat 30 siswa dan nilai rata-rata tes matematika adalah P. Guru matematika menaikkan nilai setiap siswa sebesar 10. Tentukan rata-rata nilai siswa yang baru. Nah, di sini kita misalkan X itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik sampai dengan X30 karena muridnya ada 30. Nah, rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik sampai X30 per 30. Maka P sama dengan X per 30. Nah, di sini X bar barunya yaitu X1 ditambah 10 tambah X2 ditambah 10 sampai X30 ditambah 10 per 30. Nah, di sini kita keluarkan dari kurung X1 ditambah X2 ditambah titik-titik sampai X30 ditambah 10 dikali 30 per 30. Nah, di sini kan X1 sampai X30 itu sama dengan X tadi. Maka X ditambah 300 per 30. Nah, ini kita beri masing-masing X30-nya. X per 30 ditambah 300 per 30. Maka X per 30 tadi kita sama dengan P, maka P ditambah 30. 21. Setiap siswa dalam suatu kelas suka berenang atau main tenis. Jika di dalam kelas ada 30 siswa, sedangkan yang suka berenang ada 27 siswa, dan yang suka main tenis ada 22 siswa. Maka yang suka berenang dan main tenis adalah, nah di sini kita buat dulu diagram Venn-nya. Kita buat 2 lingkaran, renang dan tenis. Nah, di sini 27 renang, tenisnya 22. Nah, kita misalkan yang suka dua-duanya itu X, maka renang 27 dikurang X, tenis 22 dikurang X. Nah, ini kita jumlahkan harus sama dengan 30. 30 sama dengan 27 dikurang X ditambah X ditambah 22 kurang X. 30 sama dengan 49 dikurang X. X-nya pindah ke kiri, 30-nya pindah ke kanan. X sama dengan 49 dikurang 30. X sama dengan 19. 22. Hilmi membeli 2 eksemplar buku dan sebatang ballpoint dengan harga 4.000. Sedangkan Rizky membeli 3 eksemplar buku dan 4 batang ballpoint dengan harga 8.500. Berapa harga 1 batang ballpoint? Nah, di sini kita misalkan X sama dengan buku, Y sama dengan ballpoint. Persamaannya 2X ditambah Y sama dengan 4.000, 3X ditambah 4Y sama dengan 8.500. Nah, di sini kan yang ditanya itu Y, berarti kita hilangkan atau eliminasi itu X-nya, maka kita kali 3, kita kali 2. 6X ditambah 3Y sama dengan 12.000, 6X ditambah 8Y sama dengan 17.000. Nah, ini kita kurangin, 6X-nya habis, 3Y kurang 8Y sama dengan min 5Y sama dengan 12.000 dikurang 17.000 sama dengan min 5.000. Y sama dengan min 5.000 dibagi min 5. Y sama dengan 1.000. 23. Jika X rupiah dibagi rata pada N orang, maka setiap orang akan memperoleh 60.000. Jika seorang lainnya bergabung pada kelompok di atas dan X rupiah dibagi rata, maka setiap orang sekarang memperoleh 50.000. Berapa X rupiah? Nah, di sini berarti dari pernyataan ini X sama dengan 60.000 dikali N. Kemudian yang kedua X sama dengan 50.000 dikali N tambah 1. Nah, di sini X sama dengan X, maka 60.000 N sama dengan 50.000 dikali N tambah 1. 60.000 N sama dengan 50.000 N ditambah 50.000. 50.000 N-nya pindah ke kiri. 60.000 N dikurang 50.000 N sama dengan 50.000. 10.000 N sama dengan 50.000.
N sama dengan 50.000 dibagi 10.000, maka N sama dengan 5. Kemudian kan yang ditanya bukan N-nya melainkan X, maka X sama dengan 60.000 dikali 5 sama dengan 300.000. 24. 4 tahun yang akan datang, seorang ibu akan berusia 3 kali usia anaknya. 6 tahun yang lalu, ibu tersebut berusia 24 tahun lebih tua dari anaknya. Berapa tahunkah usia anak tersebut sekarang? Nah, dari persamaan pertama, ibu ditambah 4 sama dengan 3 kali dalam kurung A ditambah 4. Ibu tambah 4 sama dengan 3A ditambah 12. I sama dengan 3A ditambah 12 dikurang 4. I sama dengan 3A ditambah 8. Nah, itu kita misalkan persamaan 1. Yang kedua, I dikurang 6 sama dengan dalam kurung A dikurang 6 ditambah 24. I kurang 6 sama dengan A dikurang 6 tambah 24. I sama dengan A ditambah 24. Nah, berarti itu kita misalkan persamaan 2. I sama dengan I, maka 3A ditambah 8 sama dengan A ditambah 24. 3A dikurang A sama dengan 24 dikurang 8. 2A sama dengan 16. A sama dengan 16 per 2. A 8, maka A 8 tahun. 25. Untuk membentuk pengurus suatu organisasi, ada 2 calon ketua, 3 calon sekretaris, dan 2 orang calon bendahara, serta tidak ada seorang pun yang dicalonkan pada 2 atau lebih kedudukan yang berbeda. Dalam berapa cara susunan pengurus yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dapat dibentuk? Nah, di sini kita buat dulu kotaknya ada 3 karena untuk ketua, sekretaris, bendahara. Nah, tadi yang mencalonkan itu untuk ketua ada 2 orang, maka kotak yang pertama kita isi 2. Untuk sekretaris itu ada 3 orang, kemudian untuk bendahara itu ada 2 orang. Maka kita kalikan 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12 cara. 26. Jika N dibagi 7, maka sisanya adalah 3. Maka berapakah sisanya jika 5N dibagi 7? Nah, di sini konsep bilangan sisa itu, misalkan 5 bagi 2 itu sama dengan 2, sisa 1. Atau 5 itu sama dengan 2 kali 2 tambah 1. Nah, di sini hasil baginya itu bilangan bulat. Kita misalkan X sama dengan bilangan bulat, maka N sama dengan 7X ditambah 3. Karena yang ditanya adalah sisa dari 5N, maka persamaan ini kita kali dengan 5. 5N sama dengan 7 dalam kurung 5X ditambah 15. Nah, di sini kenapa 7 dengan 5-nya tidak kita kalikan? Karena dia dibagi 7. Nah, di sini ada 15. 15 itu kan sisanya. Tapi 15 itu kan masih bisa dibagi 7. Maka 15 bagi 7 sama dengan 2, sisa 1. Maka kita peroleh sisanya sama dengan 1. 27. 5 orang mengerjakan penggalian tanah dan dapat diselesaikan dalam waktu 12 hari. Dalam berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai jika pekerjanya ditambah 30 orang? Nah, di sini berarti kita menggunakan perbandingan berbalik nilai. Jika pekerjanya 5, maka waktunya 12 hari. Jika pekerjanya 35, karena yang ditambah 30, 30 tambah 5 sama dengan 35. Maka waktunya X. 5 per 35 sama dengan X per 12. Nah, ini kita coret sama-sama dibagi 5. 1 per 7. Kita kali silang. 7X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 7. Sama dengan 1,7. Nah, ini kita bulatkan menjadi 2 hari. 28. 6 buruh dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 4 hari. Berapa orang buruh yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 1 hari? Nah, di sini kita menggunakan perbandingan terbalik. Karena semakin banyak yang bekerja, maka semakin cepat selesai. Jika pekerjanya 6, maka waktunya 4 hari. Jika waktunya 1 hari, maka pekerjanya X. 6 per X sama dengan 1 per 4. Kita kali silang, X sama dengan 24 orang. 29. 20 orang dalam sebuah toko berpenghasilan 7.500 per jam untuk tiap orang. 10 orang masing-masing berpenghasilan 12.500 per jam. Berapakah jumlah uang yang harus diberikan kepada mereka semua dalam 7 jam setiap hari?
Nah, di sini kita kalikan dulu untuk 20 orang dikali 7.500 sama dengan 150.000. Kemudian untuk 10 orang dikali 12.500 sama dengan 125.000. Nah, ini kita jumlahkan sama dengan 275.000. Nah, ini untuk 1 jamnya. Untuk 30 pekerja dalam 1 jam. Karena satu hari mereka bekerja selama 7 jam, maka kita kalikan 7. 275.000 dikali 7 sama dengan 1.925.000. 30. Kota C mempunyai penduduk sebanyak 400.000 orang yang setiap tahun penduduknya bertambah 20.000 orang. Kota D mempunyai penduduk 1.250 orang yang setiap tahun penduduknya berkurang 30.000 orang. Berapa tahun lagikah kedua kota ini menjadi sama? Nah, ini kita menggunakan suku ke N barisan aritmatika. Nah, rumusnya itu adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Nah, untuk kota C, A-nya itu 400.000, B-nya itu 20.000. Untuk kota D, A-nya itu 1.250.000, B-nya itu min 30.000 karena dia berkurang. Nah, di sini suku ke N di kota C sama dengan suku ke N di kota D. A ditambah N kurang 1 kali B sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. 400.000 ditambah N kurang 1 dikali 20.000 sama dengan 1.250.000 ditambah N kurang 1 dikali min 30.000. 400.000 ditambah 20.000 N dikurang 20.000 sama dengan 1.250.000 dikurang 30.000 N ditambah 30.000. 380.000 ditambah 20.000 N sama dengan 1.280.000 dikurang 30.000 N. Nah, di sini kita pindahkan 30.000 N-nya ke kiri. Maka 20.000 N ditambah 30.000 N sama dengan 1.280.000 dikurang 380.000. 50.000 N sama dengan 900.000. Kita bagi 10.000 atau coret 0-nya 4, maka 5N sama dengan 90. N sama dengan 90 per 5 sama dengan 18 tahun. 31. Jika P sembarang bilangan positif, X sama dengan 3P ditambah 5 dan Y sama dengan 2P ditambah 4, maka. Nah, di sini kan P-nya itu bilangan positif gitu ya. Kemudian di sini X-nya 3P. 3 dikali bilangan positif, sedangkan Y-nya 2 dikali bilangan positif. 3 lebih besar dari 2, maka X lebih besar dari Y. 2. Berapa butir telur yang dapat dibeli dengan 20.000 jika dengan 4.000 akan mendapatkan 3 butir telur. Nah, ini berarti kita menggunakan perbandingan senilai. Karena semakin banyak uangnya, maka semakin banyak telur yang didapatkan. Jika telurnya 3, harganya 4.000. Nah, jika dia uangnya 20.000, maka diperoleh X telur. 3 per X sama dengan 4.000 per 20.000. Nah, ini sama-sama kita bagi 1.000 atau coret 0-nya 3. 4X sama dengan 20 dikali 3. X sama dengan 20 dikali 3 per 4. 20 bagi 4, 5, kita coret. X sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15 butir. 23. Toko flamboyan mempunyai 460 pekerja dan masih mempunyai kemungkinan untuk menerima 25 tenaga baru lagi setiap minggu. Namun, tiap minggu 5 orang pekerja keluar. Dalam berapa minggukah toko flamboyan akan mempunyai pekerja sebanyak 600 orang? Nah, ini berarti yang harus kita tambahkan yaitu 600 dikurang 460 sama dengan 140. Nah, dalam berapa minggu? 140 dibagi 25 dikurang 5. 140 per 20 sama dengan 7 minggu. 34. Nilai Budiman termasuk urutan ke-16 dari atas dan juga urutan ke-16 dari bawah dalam kelasnya. Berapakah banyaknya siswa dalam kelas tersebut? Nah, ini berarti nilai Budiman itu di atasnya ada 15 orang, kemudian di bawahnya 15 orang. Nah, 15 tambah 15 sama dengan 30 ditambah si Budimannya, maka 31. 35. Jika 20% dari X adalah 2A dan 45% dari X adalah setengah B, maka berapa persen A tambah B dari X? Nah, ini kita hitung dulu. 20% X sama dengan 2A, 0,2X sama dengan 2A, 0,2X dibagi 2 sama dengan A, 0,1X sama dengan A. Berarti A itu 0,1X. Kemudian
45% X sama dengan 1/2B. 0,45 X sama dengan 1/2B. Nah, 0,4-nya ini kita kalikan 2, berarti 0,9 X sama dengan B. Nah, B-nya itu 0,9 X. Kemudian di sini A tambah B. A tambah B sama dengan 0,1 X ditambah 0,9 X. Maka A tambah B itu sama dengan X. Maka berapa persen A tambah B dari X? Nah, itu sama dengan 100%. 36. Tiga laki-laki X, Y, dan Z mengumpulkan uang berturut-turut 140.000, 180.000, dan 220.000 untuk usaha modal mereka. Pembagian keuntungan sebanding dengan jumlah modal yang disetorkan. Jika usahanya mendapatkan untung sebanyak 150.000, berapa jumlah keuntungan yang diterima? Y. Nah, di sini berarti X banding Y banding Z, atau uang yang disetorkan itu 140.000, 180.000, 220.000. Nah, itu nolnya kita coret 4, maka 14 banding 18 banding 22. Sama-sama dibagi 2, 7 banding 9 banding 11. Nah, keuntungan untuk Y sama dengan 9/7 ditambah 9 tambah 11 dikali 150.000. 9/27 dikali 150.000. 27 bagi 3 itu 27 bagi 9 itu 3, 1/3. 15 bagi 3 itu 5, maka keuntungan untuk Y sama dengan 50.000.